Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Rahmatillah, NIM 1852111035 dari MBS 7B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan saya untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Bisnis. Yuk simak dengan baik-baik. Minuman merupakan cairan yang dibutuhkan manusia selain makanan. Nah, kita sendiri sebagai manusia memerlukan paling tidak 1 liter setiap hari untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhan energi kita. Bukan hanya sekedar minuman saja, melainkan minuman tersebut harus mengandung vitamin dan mineral dan juga nutrisi yang dapat membantu kita untuk mendopling kesehatan kita setiap harinya. Sekarang ini banyak sekali yang menjual minuman dengan banyak rasa dan varian yang hanya sekedar menjual dengan rasa segarnya saja tanpa memperhatikan kandungan vitamin di dalamnya. Oleh karena itu, hal ini menciptakan ide bagi saya untuk menciptakan bisnis. Selain segar, minuman tersebut juga mengandung vitamin dan juga tetap sehat untuk dikonsumsi setiap harinya. Minuman yang kami tawarkan ini merupakan minuman yang populer di kalangan masyarakat, yaitu milkshake dengan bahan dasar buah-buahan segar di mana mengandung vitamin A, D, C, D, dan yang lainnya. Yang selain segar, buah tersebut juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nama usaha saya ini yaitu Fruit Healthy Milkshake. Fruit sendiri dalam bahasa Inggris memiliki arti buah. Hal ini menggambarkan tampilan produk kami yang berbahan dasar buah segar. Healthy drink sendiri mempunyai arti minuman sehat. Sekarang ini minuman sehat selain populer juga banyak dicari orang untuk menstimulus dan mendobling kesehatan mereka. Dengan slogan "Sehatkan harimu dengan Shake Fruit", harapan saya memberi slogan yang menarik ini dapat menarik konsumen untuk merasakan dan membeli produk sehat dari kami, di mana kata sehat sendiri memberikan suatu asumsi atau pemikiran kepada konsumen atau pembeli yang membaca atau yang mendengarkannya bahwa fruit healthy drink selain dapat menghilangkan dahaga, memberi rasa segar, tetapi juga memiliki kandungan yang menyehatkan. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat dari bisnis saya ini untuk mencari keuntungan atau laba dengan tetap berdasarkan prinsip syariah dan kejujuran. Lalu, untuk menarik minat masyarakat atau konsumen untuk beralih ke minuman sehat seperti shake fruit dan tujuan lainnya untuk mencapai target penjualan. Kemudian, visi dan misi. Visi Fruit Health Milkshake adalah menjadi produsen minuman sehat nomor 1 dalam hal kualitas dan pelayanan di Klaten. Meskipun visi ini terlihat sangat singkat, namun memiliki makna penuh yang ingin dicapai dan dapat memimpin atau mempelopori pasar di bidang minuman sehat, khususnya di kota Klaten. Kemudian visi milkshake yaitu yang pertama, menyediakan produk minuman sehat yang berkualitas bagi semua konsumen. Yang kedua, memberi pelayanan yang terbaik kepada semua konsumen untuk menjaga kepuasan loyalitas. Ketiga, melakukan inovasi produk sesuai dengan berjalannya waktu. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan memaksimalkan profit. Kemudian terdapat analisis strategis. Di sini terdapat 4 analisis strategis. Yang pertama yaitu analisis pelanggan. Motivasi saya untuk menjual minuman sehat ini adalah salah satunya untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang selain menghilangkan dahaga, tetapi minuman ini juga dapat menyehatkan. Selain itu masih jarang penjual yang menjual produk yang serupa. Yang kedua, analisis pesaing. Pesaing potensial bisnis ini adalah penjual jus dan rujak atau milkshake yang sudah terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Strategi bisnis saya ini adalah mempromosikan melalui media sosial dan melakukan iklan yang unik dan juga menarik. Yang ketiga yaitu analisis pasar. Banyak sekali pesaing yang menampilkan produk sejenis dengan tampilan-tampilan yang menarik, terutama di sekitar lokasi usaha saya sendiri. Hal ini dikarenakan lokasi usaha cukup strategis untuk usaha-usaha yang sejenis. Yang keempat yaitu analisis SWOT, yaitu ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat atau ancaman yang terdapat dalam
bisnis saya, yaitu Fruit Healthy Milkshake. Adapun faktor internal yang mempengaruhi yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Strength dalam bisnis ini yaitu kandungan gizi pada produk yang tinggi, kemudian bahan baku yang mudah didapat, produk yang mudah dikenal masyarakat, dan varian yang bervariasi. Kemudian ada weakness, sumber daya modal, pengalaman bisnis, dan efisiensi produk yang hanya tahan dalam waktu 24 jam. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu opportunity atau peluang dalam proses produksi dan pengembangan yang cukup mudah. Kemudian jenis minuman yang disukai oleh semua kalangan. Dan yang terakhir, belum banyak yang memanfaatkan untuk dijadikan milkshake. Kemudian threat atau ancaman. Yang pertama itu kurangnya perhatian masyarakat terhadap minuman yang menyehatkan. Kemudian pesaing dengan produk yang sudah terkenal, dan yang terakhir selera konsumen yang berubah-ubah setiap waktu. Kemudian terdapat rencana pemasaran. Di sini juga terdapat 4 rencana pemasaran. Yang pertama, lingkungan usaha. Lingkungan usaha ini di Klaten sendiri memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, saya bertekad untuk mengembangkan usaha pembuatan milkshake ini. Yang kedua, kondisi pasar. Jika melihat para kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama memang lumayan banyak, tetapi saya mensiasatinya dengan inovasi yang berbeda dari produk yang sudah ada. Yang ketiga ada targeting. Saya menawarkan produk dengan harga yang cukup terjangkau dengan kandungan gizi yang tinggi pada produk, ditambah dengan topping dan kemasan dari penampilan yang menarik dari produk ini. Yang terakhir ada positioning, yaitu dalam hal ini saya akan meyakinkan kepada masyarakat atau para konsumen bahwa produk saya ini terbuat dari bahan atau buahan yang segar dan produk yang unggul dari produk yang lainnya, baik unggul dari segi rasa, kualitas, dan juga yang pastinya dari segi kesehatan. Yang selanjutnya yaitu analisis 7P. Yang pertama ada produk. Produk saya ini berbahan dasar buah-buahan segar yang saya beri nama Fruit Healthy Milkshake. Kemudian kedua price. Fruit Healthy Milkshake ini saya beri harga Rp10.000 saja per gelasnya. Itu ada place. Place-nya yaitu Jalan Cokro Delanggu kilometer 5, Sri Mulyo RT 6 RW 3, Kebun Harjo, Pulau Harjo, Klaten, Jawa Tengah, Majupat, Jupat. Yang keempat yaitu promosi. Promosi saya itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan e-commerce Shopee. Yang kelima yaitu ada people. People ini yaitu saya melakukan promosi dengan menyasar public figure dengan followers media yang cukup banyak. Yang keenam yaitu proses. Proses ini yaitu menghasilkan produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang ketujuh yaitu physical evidence, yaitu untuk tempat pengolahan saya mengusahakan agar selalu nyaman dan bersih. Yang selanjutnya yaitu untuk rencana organisasi dan manajemen. Di sini terdapat 6 pendiri usaha sekaligus pemilik dan juga memiliki tugas masing-masing. Seperti slide di bawah ini, yaitu seperti direktur, manajer, produksi, keuangan, marketing, dan produksi. Masing-masing sudah ada yang memegang, dan hal tersebut juga sudah sesuai dengan keahlian masing-masing. Selanjutnya rencana produksi. Buah sendiri memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kami coba untuk mengolah buah yang berbeda dari biasanya. Jika buah lebih banyak dijadikan pencuci mulut, rujak, jus, kami membuat inovasi yaitu membuat buah segar itu menjadi milkshake, yaitu minuman yang memiliki rasa enak dan bergizi. Fruit shake sendiri merupakan jenis minuman yang berbahan baku buah segar dan susu. Untuk itu kami membuat bahan utamanya yaitu buah segar, yang kemudian bahan milkshake yaitu air, susu, gula, garam, dan vanila atau opsional. Kemudian ada bahan topping sendiri bervariasi seperti di gambar di bawah ini. Dengan cara membuat yaitu mula-mula kupas buah dan cuci sampai bersih. Siapkan panci, kemudian rebus air hingga mendidih. Masukkan susu cair dan buah segar ke dalam blender. Tambahkan gula dan sedikit vanila dan garam.
Blender hingga tercampur dan tambahkan es batu dan blender kembali. Tuangkan milkshake ke dalam gelas dan tambahkan whipped cream dan topping yang sesuai selera di atas milkshake. Selanjutnya ada rencana keuangan. Dana awal untuk membangun usaha ini sebesar 30 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun. Dana terhimpun dari dana pribadi atau setiap pendiri. Karena tadi terdapat 6 pendiri, jadi sehingga setiap orang berkewajiban memberi modal sebesar 5 juta rupiah dengan BEP dan payback period sebagai berikut. Dapat dilihat pada slide di bawah ini. BEP dalam rupiah ini sebesar 5.818.181 rupiah. Dan kemudian terdapat payback period yang dapat dilihat pada slide di bawah ini. Kemudian ada MPF, yaitu merupakan metode analisis keuangan yang memperhatikan adanya perubahan nilai uang karena faktor waktu, proyeksi arus kas, dapat dinilai sekarang atau periode awal investasi melalui pemotongan nilai dan faktor pengurangan yang dikaitkan dengan biaya modal. NPF sendiri yaitu dengan total PF arus kas bersih dikurangi dengan total PF investasi dan menghasilkan NPF sebesar 34 juta. Kemudian ada analisis kelayakan. Studi kelayakan ini merupakan penelitian tentang dapatkah suatu usaha dilaksanakan dengan berhasil dan dapat dikatakan layak. Pemahaman tentang studi kelayakan bagi pihak berorientasi profit dan non-profit. Studi kelayakan usaha ini menilai suatu usaha secara menyeluruh sehingga semua faktor harus dipertimbangkan. Yang pertama ada aspek pasar. Melihat banyaknya pesaing dengan produk sejenis, seseorang yang akan membuka usaha enggan membuka usahanya. Padahal dengan banyaknya pesaing, maka peluang untuk terjun ke pasaran akan lebih besar daripada usaha yang belum pernah dipasarkan karena masyarakat belum mengenal produk atau jasa secara umum. Yang kedua ada aspek SDM atau sumber daya manusia. Dalam membangun proyek bisnis atau usaha, ketersediaan sumber daya manusia hendaknya dikaji dengan cermat. Hal ini dikarenakan kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan usaha sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang solid, yaitu seperti manajer dan karyawan lainnya. Kemudian ada aspek teknis. Teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek seperti penentuan kapasitas produk yang diproduksi, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan dan mesin, serta lokasi yang paling menguntungkan. Yang terakhir yaitu aspek keuangan. Aspek yang paling penting adalah perhitungan tentang untung atau ruginya ya. Aspek keuangan menyangkut dana yang akan diperoleh dari proyeksi pengembalian dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. Terakhir ada penutup. Fruit Healthy Milkshake sendiri merupakan minuman sehat yang kami produksi dengan rasa dan tampilan yang baru pada dunia milkshake. Di sini kami menghadirkan milkshake dengan berbahan dasar buah-buahan segar. Produk yang kami produksi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat menyadari bahwa buah segar yang kaya gizi, terlihat sederhana, dapat diolah menjadi produk yang populer. Di samping itu, buah segar juga menyehatkan jantung, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan dengan membuka stand. Kemudian di tahap selanjutnya, kami melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, WA, Twitter agar para konsumen lebih mengenal produk milkshake buahan segar ini. Produk kami ini mengutamakan kesehatan yang terkandung pada setiap produk yang kami produksi, sehingga membedakan dengan produk lain yang di pasaran. Oleh karena itu, konsistensi dan keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun perusahaan untuk menghasilkan produk yang menyehatkan dan populer. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf atas kekurangan dalam presentasi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.